Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan tasawuf. Sebelum kami mulai, perkenalkan, nama saya Rara dan kedua teman saya yaitu Aldinu Atabrani dan Dinda Alia Puspitasani. Baiklah, mari kita mulai sejarah perkembangan tasawuf. Menurut Ibnu Al-Jazuli dan Ibnu Khaldun, secara garis besar, kehidupan kerohanian dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama zuhud dan yang kedua tasawuf. Hanya saja zuhud dan tasawuf merupakan istilah baru, sebab keduanya belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak terdapat dalam Al-Quran kecuali zuhud yang terdapat pada surah Yusuf ayat 20. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah Islam ditandai dengan peristiwa tragis, yakni pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan peristiwa yang terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Hal inilah yang merupakan awal terbentuknya dari zuhud sendiri yang diikhtiarkan dan dibangkitkan oleh para sahabat-sahabat yang masih ada dan pemuka-pemuka Islam yang mau berpikir pada saat itu. Yang kedua, masa perkembangan tasawuf. Ada masa pembentukan, masa pengembangan, masa konsolidasi. Yang pertama, masa pembentukan. Masa pembentukan sendiri terjadi abad 1 Hijriah dan abad 2 Hijriah. Abad 1 Hijriah dimulai pada tahun 642 Masehi sampai 728 Masehi, yang pada saat itu tokohnya adalah Hasan Basri. Hasan Basri tampil pertama dengan membawa ajaran khauf dan raja. Sebenarnya bibit tasawuf sudah ada sejak itu. Garis-garis besar mengenai thorik atau jalan beribadah sudah kelihatan disusun. Hasan Basri sendiri merupakan seorang zuhud. Dan abad kedua Hijriah, tokohnya bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal dengan ajaran cinta, hub al-ilallah. Tidak banyak perbedaan antara abad 1 Hijriah dan abad kedua Hijriah, sama-sama bercorak kezuhudan. Untuk masa pengembangan dan masa konsolidasi dan masa yang lainnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda Alia Puspitasani dan Kak Aldinu Atabrani. Kepada Kak Dinda Aliani saya silahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Iit Rahmawati. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Iit Rahmawati tentang sejarah perkembangan tasawuf. Nah, yang selanjutnya adalah masa pengembangan. Nah, tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah sudah mempunyai corak berbeda dengan tasawuf abad sebelumnya. Nah, pada abad ini tasawuf sudah bercorak kefanaan atau ekstase yang lebih menjurus ke persatuan hamba dan sang Khalik. Nah, pada masa pengembangan ini terdapat
tiga tokoh besar yang terkenal, yaitu Abu Yazid Al-Bustam, Al-Hallaj, dan Junaidi Al-Baghdadi. Nah, Abu Yazid Al-Bustam merupakan seorang sufi dari Persia yang pertama kali menggunakan istilah fana atau lebur atau hancurnya sebuah perasaan. Nah, sehingga dianggap sebagai peletak batu pertama dalam aliran ini. Nah, yang selanjutnya setelah Abu Yazid Al-Bustam lahirlah seorang sufi yaitu Al-Hallaj yang lebih menampilkan tentang al-hulul atau inkarnasi Tuhan. Nah, menurut beliau, manusia mempunyai dua sifat, yakni sifat kemanusiaan atau nasut dan sifat ketuhanan atau lahut. Nah, teori ini mempunyai konsekuensi terhadap pandangan keduanya, yakni bahwa sumber segala agama-agama itu adalah satu dan memancar dari cahaya yang satu. Nah, kemudian datanglah Junaidi Al-Baghdadi yang meletakkan dasar-dasar ajaran tasawuf dan thariqah. Nah, dengan demikian tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah sudah siap sedemikian berkembangnya. Nah, sehingga sudah menjadi madhab, bahkan seolah-olah agama yang berdiri sendiri. Nah, pada tasawuf pada abad ini lebih mengarah kepada ciri psikomoral dan perhatiannya diarahkan pada moral dan tingkah laku. Nah, pada abad ini terdapat dua aliran, yaitu tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Nah, yang selanjutnya adalah masa konsolidasi. Nah, masa konsolidasi ini tasawuf pada abad kelima Hijriah mengadakan konsolidasi. Nah, pada masa ini ditandai dengan kompetisi dan pertarungan antara tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Nah, tasawuf pada abad kelima Hijriah dimenangkan oleh tasawuf Sunni. Nah, karena menangnya aliran teologi ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hazan al-Asrori yang mengadakan kritis pedas terhadap teori Abu Yazid al-Bustami dan al-Hallaj. Nah, sebagaimana tertuang dalam syatahiyatnya yang nampak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, oleh karena itu tasawuf pada abad ini cenderung mengadakan pembaruan. Nah, yang selanjutnya adalah pada masa falsafi. Nah, pada abad ke-6 Hijriah tampillah tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, kompromi dalam pemakaian term-term filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Nah, pada masa ini tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Nah, beliau dalam mukadimahnya menyimpulkan bahwa tasawuf falsafi mempunyai 4 objek utama, yaitu latihan rohaniyah dengan rasa intuisi serta introspeksi. Yang kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Yang ketiga, peristiwa dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluar biasaan. Nah, yang terakhir ada penistaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar. Nah, pada abad 6 dan dilanjutkan pada abad ke-7 muncullah cikal bakal orde atau thariqah Sufi ke-6. Nah, thariqah yang terkenal yang berkembang sampai sekarang antara lain adalah Qadariyah, Suhwardiyah, Rifa'iyah, Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah masa pemurnian,
yang akan dilanjutkan oleh saudara Aldino Antabrani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Iit Rahmawati dan Dinda Alia Puspitasani atas penjelasannya. Di sini saya Aldino Atabrani mohon izin untuk melanjutkan penjelasan tentang sejarah perkembangan tasawuf. Masa perkembangan tasawuf yang kelima yaitu masa pemurnian. Pada masa ini terlihat tanda-tanda keruntuhan kian jelas. Penyelewengan dan skandal melanda serta mengancam kehancuran reputasi baiknya. Kemudian, tasawuf pada waktu itu ditandai bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat, hukum-hukum moral, dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Berbentengan diri dari dukungan awam untuk menghindarkan diri dari rasionalitas, azimat, dan ramalan serta kekuatan goib ditonjolkan. Tokoh pada saat itu yaitu Ibnu Taimiyah. Muncullah pada saat itu pendekar ortodoks. Ibnu Taimiyah yang dikenal lantang menyerang penyelewengan para sufi tersebut. Dia dikenal kritis, peka terhadap lingkungan sosialnya, polemis, dan berusaha meluruskan ajaran Islam yang telah diselewengkan para sufi tersebut. Ibnu Taimiyah melancarkan kritik terhadap ajaran ittihad, hulul, dan wahdat al-wujud sebagai ajaran yang menuju kekufuran atau ateisme. Ibnu Taimiyah cenderung bertasawuf sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah, yakni menghayati ajaran Islam tanpa mengikuti aliran thariqah tertentu. Sebagaimana manusia pada umumnya, tasawuf model ini yang cocok untuk dikembangkan di masa modern sekarang. Selanjutnya kesimpulan. Sebagaimana telah diketahui bahwa sejarah Islam ditandai dengan peristiwa tragis, yakni pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari peristiwa itu terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Hal ini menyebabkan sahabat-sahabat yang masih ada dan pemuka-pemuka Islam yang mau berpikir, berikhtiar, membangkitkan kembali ajaran Islam, pulang masuk masjid, kembali mendengarkan kisah-kisah targhib dan tarhib mengenai keindahan hidup zuhud dan sebagainya. Inilah benih tasawuf yang paling awal. Seperti itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya Aldino Atabrani dan rekan saya saudari Iit Rahmawati dan Dinda Alia Puspitasani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya teman tapi seperti kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.